berdiri. Salam. Selamat pagi, Pak. Pagi. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya? Sehat semua? Sehat. Oke. Kalau saya bilang selamat pagi, apa jawabnya? Pagi, luar biasa. TNS, selamat pagi semua. Pagi, luar biasa. Makasih. Dengan begini, kalian siap belajar ya? Siap. Sebelum memulai pelajaran kita seorang berdoa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, sebelum kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memulai kegiatan kita, kita menyanyi ya, nyanyikan sebuah lagu. Oke ya, terima kasih sudah menyanyikan lagunya bersama-sama. Selanjutnya kita coba main quiz ya, game sedikit untuk menguji pengetahuan awal kalian apa itu bentuk molekul. Linknya saya sudah kirimkan di grup. Tujuan dari quiz ini yang pertama itu menguji pengetahuan awal kalian tentang bentuk molekul. Mau benar atau salah silakan kalian kerjakan. Nanti saya akan bandingkan setelah proses pembelajaran kita selesai ya. Nanti ada post test lagi, itu kalian kerjakan lagi. Kemudian kedua, kuis ini bertujuan sebagai absensi atau presensi kalian. Kehadiran kalian bisa ditangkap nih. Ada papan sekolah. Kalau sudah, kita lanjut ya. Sebagai pengantar kita, coba kalian perhatikan. Di sini ada nanti video saya tampilkan tentang bentuk bangunan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini videonya tentang bentuk bangunan yang ada di beberapa negara. Salah satunya nanti ada yang di Indonesia. Nah, bentuk-bentuknya bervariasi. Nah, nanti apa sangkut pautnya dengan mata pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, sama halnya dengan bentuk bangunan yang mempunyai bentuk yang berbeda-beda, begitupun juga dengan senyawa yang mempunyai bentuk molekul yang berbeda-beda, atau suatu unsur yang bergabung dengan unsur lain akan membentuk bentuknya masing-masing. Ada yang Sejak arsitek Mesir mulai membangun piramida pertama lebih dari 4.000 tahun yang lalu, manusia pun berlomba-lomba membangun berbagai bangunan yang jauh lebih besar dan tinggi. Hingga akhirnya kita kini mengenal ada banyak gedung-gedung tertinggi di masa depan yang saling bersaing. Mau tahu apa aja? Inilah dia gedung tertinggi yang telah, sedang, dan akan dibangun berdasarkan kriteria ketinggian CTBUH. Yuk langsung kita simak. Kalian sudah melihat bentuk-bentuk bangunan ya. Nah, bentuknya ada yang bentuk kotak atau hubungannya ke atas. Kalau Indonesia punya ada sisi runcing ya. Nah, apa hubungannya nanti dengan materi kita pada saat pagi hari ini? Nanti kita jawab. Berdiri deh. Pada video yang telah ditampilkan menunjukkan tentang berbagai bentuk hubungan pencakar langit yang terdapat di beberapa negara. Oke, kan? Ada lagi yang lain? Satu. Ada juga. Sama halnya dengan bangunan yang memiliki bentuk yang beragam nanti, begitupun dengan senyawa yang memiliki bentuk yang beragam nanti. Oke, silakan. Yang dibangun di beberapa negara. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ya. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan belajar pada saat pagi hari ini ada beberapa bagian. Sebagai tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik secara kritis mampu mengemukakan teori VSEPR atau teori domain elektron dengan benar setelah berdiskusi tanya jawab dalam kelompok diskusi. Kemudian nah, coba perhatikan ada gambar apa semua? Tabung gas, air, gelas.
amonia ya. Tabung gas itu yang kalian bisa pakai yang ukuran 3 kilo, ada juga ukuran 5 kilo ya. Kalau nggak salah yang biru itu kalau kita dari bentuknya itu 5 kilo ya. Nah, tabung gas itu senyawa yang ada di dalam tabung gas itu apa namanya? Metana. Nah, metana itu rumus molekulnya apa? CH4 ya. Nanti kita akan cari tahu bagaimana bentuk molekul dari metana. Kemudian yang kedua, ada apa tadi? Air ya. Nah, air itu secara tidak langsung bentuknya bening kan? Tetapi kalau kalian perhatikan, kalau kalian pakai apa nih mikroskop, kalau kalian zoom itu H2O banyak berikatan. Nanti kita lihat bentuk molekulnya itu bagaimana. Kemudian ada amonia. Nah, amonia yang sering saya bilang, kalau kalian berkeringat, kalian akan menghasilkan amonia. Nah, itu kita akan melihat bagaimana bentuk molekulnya. Nah, sebagai pengantar kalian untuk diskusi nanti, kalian duduk secara berkelompok ya. Nanti kelompok kalian mungkin jumlahnya 4 sampai 6 orang. Nanti kalian duduk berkelompok. Kemudian nanti saya akan bagikan LKPD dan juga bahan ajar dan juga media yang saya sudah kirim tadi. Beda ya. Nanti medianya itu dalam bentuk games. Gamesnya kalian akan pecahkan dan kalian akan kerjakan. Di situ terkumpul informasi tentang bentuk molekul. Nanti kalian lengkapi informasi yang kosong di LKPD yang akan dibagikan nanti. Dan juga nanti habis itu kalian akan membuat bentuk molekul dari beberapa senyawa. Semua sudah duduk berkelompok ini? Ada ya? Mana kelompok 1? Ini ya? Ini LKPD-nya dibagikan. Kalian selesaikan, kemudian ini ada plastisin, nanti kalian buat bentuk molekulnya ya. Satu kelompok. Ini nanti bisa jadikan kalian apa namanya? Tangan-tangan ya. Ya. Nanti kalau kepanjangan dipotong juga bisa. Nah, sebagai pengantar untuk pengetahuan awal kalian, di sini kita akan belajar sedikit ya bagaimana menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa dari teori domain elektron atau ini kalau bahasa Inggrisnya teori VCPR, itu singkatan. Nah, disimak ya videonya. Nanti ya di sini kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Kimatika. Di video kali ini, kita akan belajar materi kimia kelas 10 semester 1, yaitu tentang bentuk molekul. Bentuk molekul adalah bentuk yang menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Bentuk molekul dapat diramalkan berdasarkan gaya tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat, yang disebut juga dengan teori VSEPR. Atau dapat juga diramalkan berdasarkan jumlah domain, yang disebut juga dengan teori domain elektron. Apa itu domain? Nah, ternyata domain itu sama dengan pasangan elektron. Pada teori VSEPR membahas tentang gaya tolak-menolak pasangan elektron, sedangkan pada teori domain elektron membahas tentang jumlah domain atau jumlah pasangan elektron.
Kelompok lain mohon perhatikan ya, kelompok yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 2 dan tidak memiliki pasangan elektron bebas. Bentuk molekul dari BF3 adalah segitiga planar dengan rumus molekul AX3 dan memiliki pasangan elektron ikatan sebanyak 3 dan tidak. Bentuk molekul dari senyawa S6 adalah oktahetra dengan rumus molekul AX6, di mana SF6 memiliki pasangan elektron ikatan Pi sebanyak 6 dan tidak memiliki pasangan elektron bebas. Bentuk molekul dari NH3 adalah piramida trigonal dengan rumus molekul AX3E, di mana NH3 memiliki pasangan elektron ikatan Pi sebanyak 3 dan pasangan elektron bebas PeB sebanyak 1. Selanjutnya kita akan masuk di kesimpulan. Untuk yang mau menyampaikan kesimpulannya dipersilakan. Nah, dari penarikan kesimpulan ini saya tahu apa yang kalian dapatkan dari materi ini. Dipersilakan yang mau menyampaikan. Silakan. Hari ini kita telah belajar tentang bentuk molekul dari beberapa senyawa. Bentuk molekul dipengaruhi oleh gaya tolak dan gaya tarik elektron dari senyawa, dan juga dipengaruhi oleh banyaknya pasangan elektron ikatan dalamnya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan. Untuk memvisualisasikan bentuk molekul dari suatu senyawa, kita dapat membuat miniatur membentuk molekul dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar, hanya saja yang harus diperhatikan pada saat membuat model bentuk molekul adalah PeI dan PeB yang dimiliki unsur tersebut. Oke, terima kasih. Jadi, ada lagi? Kalau tidak ada, berarti kesimpulannya bentuk molekul itu ditentukan dari kita tadi. Bagaimana cara kita membaca atau meramalkan banyaknya pasangan elektron ikatan dan juga pasangan elektron bebas. Dan juga sekali lagi yang mempengaruhi bentuk molekul itu berbeda adalah gaya tolak inti kepada elektronnya, sehingga elektron yang dimiliki senyawa tersebut yang membentuk pasangan elektron ikatan atau Pi dan pasangan elektron bebas, mereka menyebar. Menyebarnya itu akan membentuk sudut yang berbeda, bentuk molekul yang berbeda pula. Nah, untuk selanjutnya sebagai bahan refleksinya, nanti ada Google Form yang saya sebarkan di grup. Nanti itu bisa dikerjakan di rumah ya. Isi Google Formnya seperti biasa. Jangan lupa sampai mengakhirinya di di tahap mengirimkan. Ada tombol kirim, itu dikirimkan ya. Kemudian selanjutnya kita masuk di bagian evaluasi. Nah, coba kerjakan kuis yang saya sudah kasih di grup. Ada namanya kuisis. Nah, kuisis itu silakan dikerjakan. Dari kuis yang kalian akan kerjakan itu saya akan mengetahui bagaimana pengetahuan kalian setelah mempelajari bentuk molekul dari pertemuan ini. Bisa ya? Semua ya? Nah, yang sudah masuk Laura dan Invan. Sasa masuk, Yen masuk, Fatima masuk, ada yang sudah masuk juga, Bunga sudah masuk, Doivan masuk, ya. Silakan, coba akses terus ya. Nanti skornya kalian bisa kalian lihat di sini ya. Nah, Fatima sudah jawab 1, Kadek juga sudah masuk 1. Ya. Berarti pertemuan kita sudah selesai. Untuk pertemuan selanjutnya nanti persiapan ya, materi yang akan kita pelajari lagi itu tentang minggu depan itu kita belajar tentang ikatan kovalen.
Ya. Jadi nanti cari informasi tentang ikatan kovalen. Nanti apa namanya? Dipelajari, kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya. Oke, ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, ayo satu orang pimpin dalam doa. Adil, betul. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita belajar menurut agama dan jaga pikiran kita untuk masing-masing berdoa dan mengaku. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pertemuan pada siang hari sudah selesai ya. Kalau ada kekurangan dari saya untuk tutur katanya juga mohon maaf. Nanti kita ketemu di pertemuan Berdiri. Salam. Terima kasih, Pak. sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.